Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Latifah dengan NIM ujung 07 kelas PAI 4A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS MK pengembangan kurikulum. Oke, jawaban yang pertama adalah kurikulum improvement adalah perbaikan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi untuk mengatasi kelemahan dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Contohnya itu memperbarui materi ajar atau menyederhanakan RPP, seperti yang dilakukan dalam kurikulum K13 dengan mengurangi jumlah kompetensi dasar agar lebih fokus. Sedangkan kurikulum development adalah hasil evaluasi yang diperbaiki kemudian dibuat kurikulum baru atau perubahan dari RPP yang lama dievaluasi dan juga diperbaiki kemudian menjadi RPP yang baru berdasarkan hasil dari evaluasi dan juga improvement. Contohnya adalah sekolah yang mengubah kurikulum yang lama ataupun K13 menjadi kurikulum merdeka yang berfokus pada proyek kolaboratif atau P5, maka kurikulum merdeka ini dikembangkan menjadi solusi atas keterbatasan dari kurikulum K13. Jawaban yang nomor 2, asas psikologi ataupun landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum adalah dasar pemikiran yang berkaitan dengan perilaku, perkembangan, dan juga proses belajar siswa. Ini mencakup dua aspek utama. Yang pertama adalah psikologi perkembangan atau memahami tahapan pertumbuhan siswa, dan psikologi pembelajaran, cara siswa menyerap pengetahuan. Psikologi itu membantu menentukan metode pengajaran yang sesuai dengan usia dan juga kemampuan siswa. Contohnya, anak kelas 1 SD belajar penjumlahan dengan benda konkret, seperti jari ataupun buah, karena mereka itu belum memahami angka abstrak. Jawaban yang ketiga itu adalah pendekatan subjek akademik, adalah metode pengembangan kurikulum yang memisahkan suatu disiplin ilmu menjadi bagian-bagian lebih spesifik untuk mendalami konten pendidikan secara mendetail. Jadi kurikulumnya itu berfokus pada mata pelajaran. Contohnya di madrasah mata pelajaran agama Islam itu dibagi menjadi beberapa disiplin ilmu, terpisah seperti adanya mata pelajaran SKI, akhlak, Quran hadis, dan lain sebagainya. Jawaban yang nomor 4, menurut Jainal Arifin terdapat 10 prinsip umum, meliputi prinsip berorientasi pada tujuan dan juga kompetensi, prinsip relevansi, efisiensi, keefektifan, fleksibilitas, integritas, kontinuitas, sinkronisasi, objektivitas, dan juga demokrasi. Sedangkan prinsip khususnya itu meliputi prinsip tujuan kurikulum, prinsip isi kurikulum, prinsip yang berkenaan dengan proses belajar mengajar, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan juga alat pengajaran, dan juga prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Nah, prinsip relevansi dalam kurikulum itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada relevansi internal dan juga eksternal. Relevansi eksternal itu menekankan hubungan antara kurikulum dengan lingkungan, masyarakat, dan juga perkembangan zaman. Sedangkan itu relevansi internal itu berkaitan dengan keterkaitan antara komponen kurikulum, seperti kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan kurikulum untuk setiap topiknya. Contohnya, di daerah yang mayoritas penduduknya itu petani, sekolah itu sebaiknya mengajarkan praktik menanam jagung ataupun tanaman lokal di daerah tersebut dalam pelajaran IPA, bukan tentang teori tentang kelapa sawit yang tidak ada di daerah tersebut. Hal ini itu menekankan pembelajaran itu lebih bermakna dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa serta lingkungannya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.